Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Dalam video kali ini saya akan memberitahukan menu-menu yang terdapat dalam menu printer dan fungsi-fungsinya yang bisa kita gunakan dalam menu printer tersebut. Baik, kalau gitu langsung saja. Pertama saya akan mencontohkan, saya sudah membuat 10 halaman yang akan kita jadikan sebagai contohnya. Untuk mencetak halaman yang sudah kita buat, kita hanya tinggal klik file, kemudian klik print. Maka selanjutnya akan muncul tampilan halaman seperti ini, di mana kita bisa melihat keseluruhan halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang harus diperbaikin lagi, teman-teman bisa melakukan perubahannya dengan melihat tampilan view yang ada di sini. Baik, langsung saja akan saya perkenalkan fungsi toolsnya masing-masing. Yang pertama adalah print. Jadi kalau teman-teman pengen mencetak, tombol yang harus teman-teman klik adalah tombol print ini. Yang kemudian adalah copies, di mana di sini ada angka 1, maksudnya adalah tiap halaman ini dari 12 halaman yang sudah saya buat, ketika teman-teman klik print, maka seluruh halamannya akan tercetak masing-masing satu halaman dari 12 halaman tersebut. Tapi kalau teman-teman memasukkan angka 2, misalkan 2 atau 3, nah seperti ini, maka seluruh halaman dari 12 halaman yang sudah kita buat, maka seluruhnya akan digandakan menjadi 3 halaman seperti itu. Kemudian juga di sini ada printer name, di mana maksudnya adalah jika dalam CPU teman-teman terdapat 2, 3 atau banyak printer yang dicolokkan langsung ke CPU teman-teman, tetap saja yang akan digunakan untuk mencetak hanya satu printer saja. Seperti itu. Jadi printer name ini digunakan untuk menentukan printer mana yang akan kita gunakan. Jadi klik, jika teman-teman menggunakan printer HP, tinggal diklik HP-nya, maka kertas yang akan keluar tentunya dari printer HP. Tapi karena dalam tutorial ini saya memakai printer Canon, maka kita akan mengklik printer Canon. Oh ya, kemudian juga kalau ada printer yang sudah dikoneksikan atau dicolokkan ke CPU teman-teman tapi tidak bisa tidak bisa mengeluarkan kertasnya, maka teman-teman bisa melihat tulisan ready yang ada di sini. Jika tulisannya ready, maka berarti CPU dengan printernya teman-teman sudah terkoneksi dengan baik. Tapi kalau tulisannya offline seperti ini, maka kemungkinan ada gangguan pada kabel yang digunakan untuk mengkoneksikan CPU dengan printer yang ada. Kemudian, jika teman-teman membiarkan tulisan print all page ini tidak mengubahnya, maka secara otomatis seluruh halaman dari halaman 1 sampai halaman 12 ini akan tercetak secara otomatis. Tapi kalau teman-teman nanti memilih misalkan print custom range, maka teman-teman harus memasukkan angka di sini, di mana fungsinya sebagai digunakan untuk memilih halaman mana yang pengen dicetak. Jadi misalkan kalau teman-teman pengen mencetak halaman 5 saja, maka di situ teman-teman bisa ketik angka 5. Dengan begini nanti hanya pada halaman 5 saja yang akan dicetak, seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang pengen dicetak misalkan adalah halaman 5, halaman 7, dan halaman 9? Tentunya teman-teman harus mengetikkan secara manual, yaitu 5, kita beri tanda koma, 7, koma, dan 9. Kemudian klik print. Maka secara otomatis yang dicetak hanya 3 halaman ini saja, yaitu halaman 5, halaman 7, dan halaman 9. Dengan syarat penulisannya tidak boleh ada spasi. Karena untuk beberapa jenis printer tertentu, ketika kita memberikan spasi,
maka hasilnya tidak akan bisa mencetak. Jadi teman-teman bisa melakukan pengetikan secara langsung dengan 5,7,9. Maka yang dicetak hanya halaman yang diketikkan saja. Tapi bagaimana kalau yang pengen dicetak dari halaman 2 sampai halaman 8? Maka penulisannya adalah kita bisa menggunakan dengan tanda strip seperti ini. Kita beri 2, strip 8. Maka dengan begini yang akan dicetak adalah dari halaman 2 sampai halaman 8 saja. Seperti itu penulisannya. Baik, akan saya jelaskan lagi. Di sini juga ada banyak menu pilihan lainnya seperti landscape orientation dan legal, di mana saya memposisikan kertasnya menjadi miring. Kalau teman-teman pengen memposisikannya menjadi tegak berdiri, maka tinggal klik potret seperti itu. Kemudian juga di sini ada legal, maksudnya adalah penggunaan jenis kertas, di mana biasanya penggunaan kertas di Indonesia sering menggunakan 2 kertas yang umum digunakan, yaitu A4 dan legal, di mana legal ini sebenarnya adalah kertas dari ukuran F4 yang hanya panjangnya 33 cm. Jadi kalau teman-teman pengen mencetak dengan legal, lebih baik disetting ulang lagi, kemudian untuk panjangnya dikurangi menjadi 33 cm seperti itu. Baik, berikutnya kita ke printer properties, di mana fungsi dari printer properties ini yaitu memunculkan opsi lain atau menu lain di dalam menu printer. Kita klik, maka yang muncul adalah menu-menu pilihan lain yang bisa kita gunakan dalam menu printer ini. Yang paling umum kita gunakan pertama adalah grayscale, di mana nanti ketika kalau teman-teman memberi tanda checklist pada grayscale printing ini, maka hasil cetakan teman-teman, misalkan pengen mencetak gambar, maka warnanya akan berubah menjadi hitam putih atau hitam abu-abu. Jadi biarpun yang dicetak awalnya berwarna, ketika kita memberi tanda checklist, maka kertas yang kita cetak akan berwarna hitam putih seperti itu. Kemudian juga yang ingin saya beritahu yaitu print quality. Di sini settingannya yaitu standar, di mana kalau teman-teman pengen mencetak lebih cepat, maksudnya misalkan teman-teman punya 100 halaman dan teman-teman pengen mencetaknya supaya hasilnya lebih cepat, maka teman-teman bisa menggunakan fast. Hanya saja ketika teman-teman men-setting dengan print quality fast, maka hasil cetakannya biasanya akan sedikit buram, jadi tidak seperti biasanya. Bagaimana kalau dengan high? Kalau dengan high biasanya pada saat kita mencetak dengan quality high, kertasnya akan keluar sedikit lama, hanya saja hasilnya nanti sedikit lebih bagus daripada seperti standar, karena pada bagian high biasanya tinta yang disemprotkan atau tinta yang digunakan akan sedikit lebih tebal, sehingga nanti cetakannya bisa terlihat lebih jelas. Kemudian yang pengen saya perkenalkan lagi adalah pada bagian maintenance, di mana fungsinya maintenance ini berfungsi cukup vital pada saat teman-teman memiliki sebuah mesin print yang akan digunakan. Yang pertama adalah clean dan deep clean. Keduanya memiliki fungsi yang hampir sama, di mana clean dan deep clean umumnya digunakan untuk membersihkan bagian tinta yang menempel pada ink cartridge secara otomatis. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat mencetak tiba-tiba saja warnanya tercampur, warnanya tidak stabil, atau mungkin tidak rata, teman-teman bisa menggunakan clean untuk membersihkannya. Di sini teman-teman terserah pengen membersihkan semua untuk bagian kolor hitamnya saja atau bagian yang berwarnanya saja. Tinggal diklik. Saya akan contohkan misalkan pada bagian warna, kemudian execute, dan printer akan melakukan pembersihan secara otomatis seperti itu.
Di sini juga ada printhead allegiance. Printhead allegiance ini biasanya digunakan untuk mengetes hasil hasil ink cartridge yang sudah kita bersihkan, apakah sudah optimal atau belum. Kemudian nozzle kalau kita klik digunakan untuk mengecek warna yang ada pada mesin printer kita. Jadi kalau teman-teman pengen melihat hasil pencetakan dari hasil printer kita, apakah warnanya tercampur, kurang jelas, atau yang lain sebagainya, bisa mengklik pada bagian nozzle check. Di sini juga ada ink cartridge setting. Kalau teman-teman misalkan salah satu warna dari mesin printernya sudah habis, maksudnya tinta yang terisi pada ink cartridge-nya sudah habis, misalkan pada bagian yang warna hitam, tapi untuk ink cartridge yang berwarna isinya masih penuh, teman-teman bisa menggunakan settingan yang both black and color ini. Kita klik, kemudian pilih color, maka printer teman-teman masih akan bisa tetap mencetak seperti normalnya. Hanya saja nanti pada bagian tinta yang berada pada ink cartridge warna akan cepat habis seperti itu. Atau juga dengan sebaliknya, kalau pengen teman-teman biasanya pengen mencetak dengan warna hitam putih saja, bisa menggunakan tinta warna hitam saja, sehingga nanti teman-teman bisa menghemat tinta warnanya sedikit lebih lama seperti itu, sehingga nanti yang digunakan hanya tinta pada warna hitam. Hanya saja ya tentu saja hasil cetakannya hanya akan berwarna hitam putih saja, tidak akan bisa berwarna seperti kita mengklik pada bagian color atau pada bagian both seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bottom plate cleaning. Fungsinya adalah biasanya kalau ink cartridge-nya teman-teman ada yang bocor atau mungkin ada bagian tinta yang menetes, teman-teman pertama masukkan dulu kertasnya ke dalam mesin printer, kemudian klik bottom plate clean ini. Maka secara otomatis nanti kertasnya akan digunakan untuk membersihkan bagian ruler yang ada di dalam pada mesin printer secara otomatis seperti itu. Nah, baik, untuk sekarang itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya.